Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Robi Al-Akbar. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana untuk mengganti keyboard, yaitu dari laptop Lenovo IdeaPad 330 ya guys. Nih guys, laptop Lenovo IdeaPad 330. Nah, ini bentuknya. Kita akan bikin thumbnail dulu nih. Thumbnail ya, sekalian kita bikin thumbnail ya. Nah ini keyboardnya, nah akan kita ganti. Nah ini keyboardnya saya sudah beli di Shopee dengan harga murah ya guys, cuma 60.000 gratis ongkir. Nah kalau beli di toko komputer biasa itu mahal guys, 300 ribuan udah plus ongkir dan jasa pasang ya. Jadi kalau kita beli sendiri itu murah guys, ini 60.000. Ini kita akan ganti keyboardnya karena sudah tidak bagus lagi. Oke, bagaimana tutorialnya? Check it out. Oke guys, di sini saya sudah sediakan, sebenarnya ini meja biasa guys. Cuma untuk melapisinya itu saya menggunakan bubble wrap ya. Teman-teman bisa sesuaikan saja mau pakai apa untuk alasnya, biar laptopnya tidak baret ya. Bisa menggunakan kain ya bisa ya, terserah. Oke, kita letakkan dulu di sini. Lalu sediakan ini ya guys ya, toolsnya ya guys ya. Di sini saya menggunakan obeng ya. Nah ini obengnya, silahkan beli di toko elektronik. Obeng kita letakkan di sini obengnya ya, biar kelihatan. Ini saya gini kan. Oke, kita akan lanjut. Nah langkah pertama itu adalah kita buka ininya, baut ya, kita buka bautnya, baut yang di belakang sini semuanya kita buka. Nah ini kebetulan tadi sudah saya buka bautnya, yang ini bautnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini bautnya sudah di sini semua ya. Kebetulan ini adalah magnet ya guys ya. Oke. Oh ya, ada satu lagi nih yang belum dibuka nih. Mana ya, bautnya. Kita buka dulu bautnya. Belum. Keluarkan, oke. Keluarin guys, nih baut yang terakhir ya. Nah setelah semua baut ini lepas, kita lihat semua nih ya, baut-baut yang di sini nih. Ini juga jangan lupa ya di sininya. Ini juga, nah, ini lepas semua bautnya. Kita akan lanjut dengan, nah kalau kita lihat di sini dia ada CD-ROM-nya guys di sini guys. Nah CD-ROM ini bisa kita lepas guys. Coba kita akan menggunakan nih ya. Kalau saya ada pin ya. Nah, teman-teman nggak tahu nih pakai apa nih di rumah, bisa pakai apa saja ya. Nah itu ya, pas nih DVD room nya kita lepas. Oke, sudah.
kita akan lanjut dengan membuka sini. Bisa dengan menggunakan, kalau teman-teman nggak ada alat ini bisa pakai itu ya, ini ya. Nah, bisa pakai apa sih namanya itu, untuk SIM card itu bisa ya, SIM card ya, ya intinya untuk mencongkel lah ya guys ya. Oke, kita akan congkel dulu guys. Ini kita sisihkan dulu obengnya. Oke, kita akan jadi di sisi ini dia sudah aman nih guys. Nah, kita akan coba buka guys. Ini agak pelan-pelan ya guys ya. Nah ini ya, tuh ya, terbuka ya. Nah ini terus kita ilingi guys. Ya guys ya. Nah ini kita buka lagi pinggirnya belum tuh. Nah. Ada baut lagi, nggak ada baut ya. Nah ini ya. Nah kalau sudah seperti ini kita letakkan kayak gini. Nah kayak gini, tara, terbuka guys. Nah ini adalah halaman belakangnya guys, atau bisa disebut alasnya ya, casing alasnya, casing belakang. Kita letakkan di sini dulu. Lalu ini adalah, nah itu guys, belakangnya guys. Jadi kalau mau ganti harddisk ya di sini guys. Nah ini kita bongkar di sini ya, karena kita mau sekalian bersih sebenarnya guys. Nah. Kenapa ini penting sekali guys? Karena ini kan biar tidak panas ya guys ya. Nah, ini tampilan belakangnya. Kalau untuk kita ini dulu ya, kita pasang dulu. Nah kita akan fokus dulu ke keyboard, karena di dalamnya sudah kita cek itu tidak kotor ya guys. Nah ini ya, lihat. Nah, keyboardnya ini dia hanya bisa dibuka dari sini ya, nggak bisa diangkat ke atas ini karena dia dalam posisinya itu ini. Nah ini tertanam ya guys ya, nggak bisa diangkat langsung nih. Oke, jadi kita bisa mengangkat keyboardnya dari belakang guys. Oke, kita angkat. Untuk mengganti keyboardnya kita harus membongkar ini semua guys, karena dia keyboardnya ada di sana guys, di dalam ya guys ya. Oke, kita akan mulai saja. Pertama-tama saya akan melepaskan ini dulu ya. Mungkin kita mulai dari ini ya, apa nih, harddisk ya. Nih harddisk. Gimana cara untuk membuka harddisknya? Kita akan perdekat lagi ya guys ya. Nah itu guys. Kelihatan guys, kelihatan ya. Oke, nah kita akan ini ya, kita buka ya. Gak gelap nggak guys? Enggak lah ya. Nah ini tinggal kita itu aja, tarik aja guys. Tapi kita lihat dulu nih, dia ada baut nggak?
kita akan coba geser dikit-dikit ya, geser seperti itu. Nah, lepas ya guys. Lepas ya, ini harddisknya. Kalau di sini harddisknya berapa nih? 1 TB ya guys ya. Kita fokuskan dulu. Nah, itu 1 TB ya ini ya. Oke, ini harddisknya sudah kita lepas. Jadi ada 2 sekarang sudah kita lepas, yaitu DVD room dan harddisk. Sekarang kita akan lepas lagi ini ya, keyboardnya ya. Ini papan keyboardnya ini guys. Kita akan lepas lagi ini ya, apa nih, baterainya ya. Nah, ini ada pin, di sini ada pin. Nah, ini pin ini kita lepas dulu. Kita lepaskan dulu baterainya aja, bautnya dulu aja, bautnya kita lepaskan dulu. Udah berapa bautnya? Coba angkat dulu. Ini ada lagi ya. Sudah, aduh gelap ya, gelap ya guys. Nah guys, nah di sini ada lagi guys. Gelap ya ini. Nah, ini ada 3 ya ini ya, untuk yang baterainya ini ya. Nah, kita coba kita angkat baterainya. Nah, ini ya bisa ya. Nah, coba pinnya ini kita harus itu dulu. Ya, ada macam-macam tipe pin ini ya. Ada yang main congkel, ada yang main tarik. Oh iya, aduh. Ini mohon maaf ya guys ya, agak nggak kelihatan ya, tapi kita akan coba nanti. Nah itu guys, mohon maaf ya kalau nggak kelihatan ya guys ya, tapi ya gini lah caranya, dicongkel dikit-dikit. Nanti ya guys ya, kiri kanan. Nah itu kiri kanan. Nah itu, nah ini sudah nih, jadi tinggal kita tarik ini. Nah sudah, nih berarti udah 3 yang kita lepas, ditambah baterai ya, DVD room, harddisk. Nah ini sekarang baterai kita lepas. Oke, baterai kita lepas. Sekarang ini agak repot ya tipe laptop ini ya, karena kita harus membongkar semuanya untuk mengganti keyboardnya. Sekarang kita lepaskan RAM ya, memorinya. Ini RAM, gampang bukanya kayak tadi ya. Coba kita ulang. Nah, bukanya itu cuma tinggal di ini ya, kiri kanannya ini main kiri kanan. Nah itu cabut. Nah oke, ini ya RAM ya, memori. Oke, sudah 4 yang kita lepaskan. Kita akan lanjut untuk melepaskan yang lainnya. Sudah itu, kita akan lepas apa lagi? Nih, nah nanti skemanya nanti kita angkat ini ya, papan ini yang kita angkat ya. Oke, kita akan ini untuk harddisk tadi, coba kita akan dulu. Ini kita lepaskan dulu untuk yang ininya, soket untuk
harddisknya ya. Bentar ya guys. Apa guys? Oke, kita akan tarik guys ya. Lepas dulu guys. Begini aja. Oke, ini kita lepas dulu soketnya. Ini karena ini soket untuk harddisk ini nggak pengaruh ke sini. Nanti kan yang kita angkat ini nih. Nah, jadi kita ini aja kita lepas. Ini sebenarnya di lem ya. Nah itu. Lalu ininya kita tarik nih. Nah seperti itu. Oke. Nah ini yang nanti kita angkat kan. Jadi ini biarin aja lah kayak gini. Oke. Lalu apalagi guys, kita akan itu kan ini untuk wifi nya. Ntar guys ya. Habis ini guys. Nah ini wifi namanya guys. Nah bukanya kayak gitu ya, dicongkel dulu pinnya. Nah itu pinnya. Talinya ini tadi yang di J2 hitam ya, ini abu J2 hitam. Oke. Nah ini kita lepaskan dulu. Duh, kelihatan nggak guys? Nah intinya kita ngelepasin kabelnya dulu. Nah nih ya, kita singkirkan dulu kabelnya itu guys, karena kita akan angkat ininya nih. Nah coba kita angkat. Nah apa aja yang masih nyangkut ini? Nah yang masih nyangkut itu ini di sini juga ada apa nih, ada baut nih guys. Kita lepaskan dulu guys bautnya guys. Nah itu baut, coba kita angkat lagi. Nah ini juga nih ada pinnya, kita cabut. Nah lalu ini juga nih, kelihatan nggak guys? Ini juga nih guys. Nah ini cabut. Lalu ini juga nih apa nih, baterai CMOS ya guys ya, pelan. Nah sudah. Nah yang di sebelah sini sudah semua nih guys. Coba. Nah sekarang di sini nih, ini ada baut juga nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah itu ya, ini ya. Nah kita coba. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Nah kita akan ini ya, kita itu coba pas bautnya. Nah apa lagi, coba kita tes, angkat dikit. Apa lagi nyangkut? Nah ini juga guys. Sini ada baut di pannya ya. Oke, apa lagi? Apakah sudah bisa diangkat?
Nah ini juga ya, aduh kelihatan nggak guys? Ini nggak kelihatan ya guys. Ini kelihatan nggak? Ini, oh ya kelihatan ya, ini ya. Ini nanti lepas ini. Kelihatan ya, kelihatan ya. Aduh, cari yang lebih kecil lagi. Nah ini kita buka. Oke. Ini kita buka. Coba lagi. Masih ada yang ganjil. Coba. Kita coba angkat. Oh iya, ininya dilepas dulu ya guys ya. Ini nggak bisa juga kita kalau ininya. Ini dilepas dulu juga ya. Lepas. Nah, gitu ya guys ya. Coba kita angkat dulu. Masih ada yang ganjel. Masih ada guys, lupa guys ininya guys. Ini belum dibuka nih. Nah, sudah. Nah,
sama ininya juga nih, kelihatan nggak ininya ya. Ini ya, kita lepas ya. Nah ininya dulu dibuka, baru ditarik. Ini kita lepasin dulu, biasanya ada lemnya. Nah dah. Nah ini guys ya, lepas ya guys ya. Hai, perlu perjuangan juga guys. Nah sesudah itu kita akan lepas ininya guys. Nah ini kan lepas ininya guys ya. Dia kayak di lem plastik itu guys. Ini adalah keyboardnya ya guys ya. Kita harus lepasin semua ya. Memang jenis laptop ini memang dia agak susah ya guys ya. Jadi ya mohon maaf ya guys ya, saya juga agak susah untuk memvideokannya, tapi ya beginilah caranya. Kita lepasan dulu intinya itu karet-karetnya, apa nih, plastik-plastik yang menghalangi ini. Nah ini guys ya, nah nih dah lepas nih, ini ada besi penghalangnya ya. Oke, nah tampilannya nanti udah seperti ini nih guys. Nah dimana keyboardnya? Nah ini keyboardnya. Jadi untuk menemukan keyboard ini atau mengganti keyboard ini, kita tuh perlu perjuangan ya guys. Kita harus membongkar semuanya ya, membongkar semuanya. Nah
terakhir yang akan kita lakukan adalah kita harus menyongkel ini guys. Ini dicongkel semua ini guys ya. Coba nah itu ya guys ya. Ya seperti itulah guys ya caranya ya. Memang laptop ini semakin hari semakin susah guys. Kalau zaman dulu tuh gampang guys, buka apa nih, buka keyboard. Sekarang susahnya minta ampun guys. Memang dibikin susah kayaknya dari pabriknya. Nah bener-bener dah. Harus konsen juga guys ya. Biasalah namanya hidup nih, banyak godaan guys. Nah guys, lepas lah guys ya. Ini keyboardnya sudah lepas guys. Tuh. Nah kita akan ganti dengan yang baru guys. Bentar ya guys ya. Nah ini yang terbarunya nih keyboardnya nih. Nah kita akan ganti yang ini nih. Ya, oke guys. Ini kita buang ya guys ya. Kita singkirkan dulu, nanti takut apa nih, takut ketukar. Tapi lipatannya ini dulu kita harus samakan dulu nih lipatannya nih. Lipatan ini ya harus kita samakan dulu guys. Itulah guys. Oke guys ya, nih ya. Ya meskipun nih ini dilem sama dia ya. Nah ini nih belum dilem, yang barunya ini harusnya seperti ini, jadi dia sama tuh. Nah ininya. Oke lah, tapi ini kita singkirkan dulu. Nah ini kan kita akan pasang. Sudah berdebu guys. Nah ini ya guys ya. Nah ini kayak gitu ya. Nah karena dia seperti itu,
ini dia tidak akan begitu lengket apa nih, harusnya dia ada ininya ya guys ya. Kalau bisa dipakai lem itu ya guys ya. Gunain lem tembak guys ya. Ini di lem tembak ini bagusnya. Kebetulan saya nggak ada lem tembak guys, terus ini di lem tembak, jadi biar dia lekat gitu ya guys ya di sini. Apa kita akali aja, coba kita pakai api ini. Iya, korek api ya, ini jangan ditiru ya guys ya. Sebenarnya harus pakai lem itulah, pakai lem itu ya seharusnya, tapi kita nggak ada lem ya. Ini biar dia lekat gitu guys, nah jadi dia nggak jadi stabil gitu keyboardnya ini, tapi kita nggak ada lem guys. Ntar dulu guys ya, saya dulu pause dulu ya, nyari lem dulu. Oke guys, sini saya ketemu lem guys, isolasi sebenarnya ya, bukan di lem ya. Seharusnya pakai lem tembak guys, bagusnya rapinya gitu ya, jadi rapi dia. Tapi karena kita nggak ada ya sudahlah, nggak apa-apa, kita pakai ini aja, pakai isolasi. Ntar saya ambil gunting. Kita gunting ini, kita pasang. Lumayan lah guys ya. Kedepannya kita akan beli lem tembak lah guys. Saya tuh ada kemarin tuh lem tembak, tapi lupa saya di mana naruhnya. Oke. Nah, satu lagi lah. Oke, sudah guys, cukup lah guys. Oke, kalau ini sudah, kurang sih guys. Edeo kurang guys. Di lem yang ininya kita lem guys, belum kita lem guys. Kita lem dulu lagi.
Coba guys. Nah, oke. Nah, kalau ini sudah guys, kita akan pasang pengamannya guys. Nah, ini guys pengamannya guys ya. Nah, ini dia guys. Coba. Oke. Oke. Aduh. Hati guys ya. Ada yang itu. Oke. Apakah sudah pas semuanya? Oke, nah ini pengamannya. Sekarang pengamannya kita baut guys. Kita baut guys. Itulah kita bautnya guys. Kita pasang ininya dulu guys. Aduh. Ini ya, kita pasang motherboardnya ya guys ya. Kita naikkan dulu ke atas ini biar ininya bisa kelihatan. Nah.
Sudah guys, sudah. Ini pasang turun dulu. Oke. Itu ya. Kelihatan nggak guys? Kelihatan lah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan nih semua pinnya ini dan juga baut. Kita akan pasangkan dulu ini ya, yang pin ini ya. Oke, itu sudah. Lalu kita pasang ini wifi ya. Kita pasangkan ke wifi nya ini. Tinggal ditekan aja sih. Nah. Ya, ini juga udah kita pasang. Ini juga kita pasang nih. Sudah, ini juga kita pasang. Mohon maaf ya kalau gambarnya enggak gitu jelas ya teman-teman ya, karena ngerekamnya sendiri guys. Oke, ini sudah. Lalu ini sudah. Misalnya guys, aduh. Nah, kita akan pasang engsel ini ya, bautnya baut untuk engsel. Kelihatan ya engsel ya, ini
Ini kita pasang. Lalu engsel yang di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya, tuh. Selang di sini. Ini. Nah, lalu kita pasang lagi. Sudah. Lalu kita pasang lagi yang di sini, teman-teman. Oke, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan lah. Ini lagi. Sudah. Lalu yang di sini sudah. Lalu yang di sini sudah. Lalu yang di sini oke, seperti itu. Kita pastikan lagi. Sudah semua. Baru nih kita pasangkan ini RAM atau memori. Oke, sudah. Lalu kita akan pasangkan baterai. Ini baterai kita pasang ya guys ya. Baterai oke. Kita letakkan pada posisinya. Oke, kalau sudah kita akan baut. Nih, kita akan baut. Guys, sini satu, dua,
dua, tiga, ini guys. Oke, sudah terpasang. Kita pasangkan harddisknya. Nah, ini harddisknya sudah terpasang. Lalu kita pasangkan casingnya terakhir ya. Ini untuk yang CD-ROM-nya ya, nanti ya, tapi kita pasangin dulu. Alangkah baiknya kita testing dulu guys. Kita testing hidup dulu. Bentar ya, saya mau testing hidup. Oke. Oke guys, tadi sebelum kita akan rapikan guys, kita testing ini kan belum kita baut nih. Kita testing itu dulu buat memastikan ini sekarang sudah hidup, berarti ini kan powernya itu ada di sini nih, di keyboard. Jadi keyboard ini sudah berfungsi nih, meskipun belum rapi ya, belum kita rapikan. Ini ada di CD-ROM yang belum kita pasang juga nih, dan baut-bautnya juga ini masih belum kita pasang nih, baut-bautnya nih. Ini banyak baut, kita masuk di sini. Jadi kita akan rapikan karena pemasangan keyboardnya itu sukses guys. Kita memasang keyboardnya, jadi kita akan rapikan ya. Nih sebentar lagi kita akan matikan sebentar lagi kita akan matikan laptopnya. Sebentar ya. Dia hidup dulu. Nah, ini sudah hidup. Kita akan matikan ya. Karena kita mau rapikan dulu. Nah, sudah mati guys ya. Oke guys, kita rapikan. Kita itu kan apa nih guys, biar keretak guys, apa nih kap belakangnya ini guys. Nah, sudah keretak, kita pasangkan guys di CD-ROM-nya guys. Nah itu guys, nah kita pasang CD-ROM-nya, baru kita eksekusi guys, pasang baut-bautnya semuanya guys, karena sudah hampir selesai nih guys, sudah 95% selesai guys. Terakhir nanti kita akan ngecek fungsionalnya guys ya. Setiap huruf-huruf dari keyboardnya nanti kita akan itu ya, akan dicoba ya. Oke, kita pasang semuanya baut-bautnya. Oh, oke.
Udah deh guys, selesai guys. No, selesai guys. Oke guys. Nah, kita akan coba untuk tes fungsional ya. Kita akan mulai dari tombol power ya. Tombol power itu kalau di sini itu ditetap di Lenovo IdeaPad 330 itu tombol powernya itu di sini guys. Sekarang kita coba tekan. Apakah dia hidup? Nah, itu ya guys ya. Sukses guys. Tinggal kita nanti akan mengecek semua fungsional atau fungsi dari semua keyboard ini apakah berjalan dengan baik, apakah berjalan dengan sempurna dan normal. Nah, kita akan cek ya. Tunggu sampai dia masuk ke dalam Windows atau sistem operasinya. Oke, kita akan caranya adalah kalau saya biasanya saya akan coba buka itu ya guys ya, buka, coba saya akan putar dulu ya, saya akan coba buka ini ya, notepad saja. Nah, lalu saya akan cek satu persatu. Loh, tombolnya semuanya berjalan tuh, space, enter, mohon maaf ya teman-temannya kalau agak itu ya. Apa nih, agak goyang-goyang apa nih, agak bergelombang videonya ya, mohon maaf. Oke, ini udah normal semua ya. Oke guys, jadi itulah tutorial bagaimana cara untuk mengganti keyboard laptop dari merek Lenovo IdeaPad 330 ya. Kurang lebih seperti itu ya cara membongkarnya. Mohon maaf apabila videonya kurang bagus ya kualitasnya, karena saya merekam sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya di rumah dan mengurangi biaya operasional atau jasa untuk menekan biaya dalam pemeliharaan laptop teman-teman semuanya. Segitu saja. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis komentar di deskripsi box, dan untuk link pembelian keyboardnya apabila teman mau referensi, saya akan sediakan di deskripsi box ya untuk link keyboard di Shopee-nya ya. Oke, sekian dari saya, Robiel Akbar. Bye bye.